Jika selama ini kita hanya mendengar nama Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi sebagai deretan presiden kita, maka ada dua lagi nama yang kita lewatkan. Mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sekolah kalian dan terlupakan begitu saja. Berikut ulasan tentang dua presiden yang terlupakan jasanya. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin pernah menjabat sebagai presiden dari PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu agresi militer Belanda kedua sedang berlangsung. Belanda pun berhasil menangkap presiden Indonesia saat itu, Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Ketika ditahan, Soekarno mengirimkan pesan rahasia lewat telegram kepada Syafruddin. Isi dari pesan itu adalah perintah untuk Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI dan Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. Tidak hanya mendapat izin Soekarno, PDRI juga mendapat izin dari negara di dunia internasional untuk berdiri. Sehingga pada 22 Desember 1948 diumumkan berdirinya PDRI. Pada hari itu pula Syafruddin menjabat sebagai Presiden Indonesia sementara. Setelah agresi militer Belanda kedua selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kita kembali pada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Syafruddin disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik Indonesia oleh para sejarawan. Mr. Asad. Asad adalah orang yang pernah menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada tangan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno dan Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di RIS, sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong. Upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno, dimulai. Lalu Soekarno memerintahkan Asad untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa jabatannya sebagai Presiden sementara di RI, Asad berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh negara Republik Indonesia. Asad dikenal sebagai cendekiawan yang cerdas dan membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan padanya. Namun masa kepemimpinan Asad hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Jabatan Asad sebagai presiden adalah perintah dari Soekarno untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Namun seiring berakhirnya masa jajahan Belanda, Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan Asad pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Asad tetap dikenal sebagai orang yang amanah dalam memimpin. Pria asal Sumatera Barat ini pun diberi gelar Datuk Mudo, karena dia menjadi orang yang bijaksana meski usianya terbilang muda.